Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa ahli baitihi ahli sidki wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita disampaikan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan suci yang penuh dengan keberkahan, bulan mulia, bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin, di mana setiap amal yang kita lakukan akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Setan pun dibelenggu. Dan setiap detik kita diberikan kesempatan emas untuk mendulang pahala yang sangat banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Rawahu Ahmad. Adapun keberkahan yang kita dapati di bulan Ramadan ini adalah ketika kita sahur dan berbuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian selanjutnya adalah ketika berbuka ada kebahagiaan. Ketika umat muslim berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu pertama ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Robnya atau ketika kematiannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, dan untuk sahabatnya, para keluarganya, dan pengikutnya, dan yang meneladaninya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita nanti di yaumil hisab akan mendapatkan syafaatnya, maunahnya, dan pertolongannya. Amin amin ya robbal alamin. Soimin dan soimat yang mendapat rahmat, walaupun puasa Ramadan ini wajib buat semua umat muslim, tapi Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada umatnya. Ini artinya Allah tidak memberatkan umatnya. Dalam istilah usul fikih, rukhsah adalah berarti hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil dan berbeda dengan hukum asal karena adanya uzur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ma'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat di atas itu jelas Allah memberikan kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan puasa Ramadan. Adapun orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan adalah pertama adalah orang-orang yang sakit dan musafir. Sakitnya ini adalah sakit berat, bukan sakit misalnya seperti bisul atau sakit misalnya keseleo,
Tapi sakit di mana kalau dia berpuasa, maka sakitnya akan kambuh. Seperti orang-orang yang setiap hari, setiap jam harus minum obat, seperti berpenyakit stroke, jantung, diabetes, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah para musafir. Musafir yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musafir yang sholatnya pun boleh dijamak, boleh dikosor, yaitu masafahnya mencapai 80 km dalam perjalanannya. Nah, dari kedua golongan ini, yang sakit dan musafir, maka harus menggantinya di lain hari sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkan. Tetapi yang mempunyai penyakit, jika penyakit itu tidak diharapkan atau tidak diharapkan bisa sembuh atau tidak bisa sembuh, maka harus menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah wanita haid dan nifas. Semua ulama sepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Dia harus meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga itu adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui diberikan keringanan oleh Allah, boleh meninggalkan puasanya. Oleh sebab mungkin takut keadaan dirinya atau bayi yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Nah, wanita haid atau nifas bisa menggantinya di hari lain. Kemudian untuk wanita hamil juga bisa menggantinya di hari lain. Jika terus-terusan dia hamil atau menyusui juga bisa dibayar dengan fidyah. Kemudian yang keempat adalah orang tua renta. Kita tidak boleh memaksakan orang tua yang renta untuk ikut berpuasa. Ditakutkan orang tua kita yang sudah renta itu akan bertambah loyo, akan bertambah sakit, akan bertambah tidak kuat untuk menjalankan puasanya. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, so'imin wal so'imat. Terus bagaimana kita orang-orang tadi itu yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh meninggalkan puasa? Apa sih yang akan kita lakukan agar kita pun mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini? Karena kita tahu bulan Ramadan ini pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganjarannya. Seperti misalnya wanita haid dan nifas. Karena apabila memaksakan diri untuk berpuasa, puasanya pun tidak bermakna alias batal. Itu ada di dalam fikih sunnah karangan Said Sabiq. Adapun amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan rukhsah, mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pahalanya tetap berlimpah, agar mendapatkan keberkahan pada puasa Ramadan ini, pertama adalah berzikir. Berzikir dan berdoa kepada Allah, selalu istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dua kalimat yang ringan. Dua kalimat ini ringan. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi dan subhanallah fil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah fil azim. Rawahu Bukhari. Kemudian yang kedua adalah bersedekah. Kita tahu di hari biasa saja bersedekah itu pahalanya berlipat ganda, apalagi di hari-hari puasa, di hari-hari Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kisabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 261.
Ayat di atas menerangkan bahwa sodako pahalanya amat banyak, berlipat-lipat. Dari 1 butir menjadi 7, dari 7 dilimpatkan menjadi 100. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa, yang dilakukan itu adalah, agar mendapat pahala adalah memberi makanan kepada yang berbuka. Karena balasannya itu adalah seperti orang yang berbuka, seperti orang yang puasa. Barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala yang puasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Rawahu at-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid. Kemudian yang keempat adalah meringankan pekerjaan orang-orang yang berpuasa. Contohnya, misalkan kita punya teman atau sahabat sedang melakukan sebuah pekerjaan, misalkan bersih-bersih rumah, maka kita bantu mereka. Atau misalkan seorang pemimpin adalah yang mempunyai keputusan kebijakan. Itu bisa misalnya membuat rapat diefektifkan. Rapatnya tidak lama-lama. Rapatnya di mana tidak terlalu dari pagi sampai sore, bisa lebih efektif lagi. Itu sudah menolong orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah mencari ilmu, menuntut ilmu, atau kita pergi ke majelis-majelis ilmu. Karena kita tahu orang yang menuntut ilmu itu wajib, dan menuntut ilmu itu seperti orang sedang syahid. Man salaka thariqan fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kemudian yang keenam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu tugas kita itu adalah seorang muslim itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di situ kita mendorong, bisa saling memotivasi sesama kita agar kita selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala kemaksiatan. Kemudian, ketika kita tidak berpuasa, kita pun harus bijak ketika kita akan makan dan minum. Janganlah kita makan dan minum di tempat umum, di mana di situ banyak orang-orang yang sedang berpuasa. Kita banyak melihat sekarang di mana-mana, di mall, di tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya, walaupun bulan puasa masih saja ada orang yang makan dan minum seenaknya. Dan janganlah kita mengiming-imingi teman kita, sahabat kita, agar melihat makanan yang akan kita makan, sehingga mereka tergoda. Dan berdosa bagi kita kalau seandainya teman kita atau sahabat kita atau orang lain dia berbuka gara-gara kita yang memamerkan makanan sehadapannya. Kemudian yang ketujuh yaitu perbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Pembacaan sholawat ini akan mendatangkan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Para muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang mendapatkan rahmat, itulah tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita tidak berpuasa di hari Ramadan. Dan akhirnya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon doa. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam melaksanakan perintah Allah dan segala ajarannya, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin, selalu dalam ketakwaan, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan puasa Ramadan. Mohon maaf
dan atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.